In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kalau orang berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi nggak usah ngapain lah saya capek-capek datang ke masjid lah, mending saya santai-santai aja di rumah. Sebenarnya kita ini kan lagi persiapan tadi menghadap Allah. Ya, bekal kita ini kita sampaikan kepada Allah. Ya, walaupun kita sudah merasa sudah maksimal, tapi sebenarnya itu kayaknya masih jauh dibanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemarin kita sampaikan ada orang yang ibadah 500 tahun, ya, ketika dia GR dimasukin surga karena ngaku atas perbuatan amal yang dilakukan, ternyata nggak sebanding dengan satu kenikmatan mata yang bisa melihat. Bayangkan, apalagi kenikmatan yang lain. Maka pantaslah kalau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita ini menghitung kenikmatan Allah, maka tidak akan bisa menghitung kenikmatan Allah tersebut. Ya, apalagi kenikmatan iman, kenikmatan Islam ini. Jadi dari sini kemudian disyarah, dijelaskan dari hadis Rasulullah tadi bahwa Rasul dalam setiap hari beliau istighfar minta ampun kepada Allah, mengatakan satu riwayat lebih daripada 70 kali. Satu riwayat lagi mengatakan sampai 100 kali. Ya, itu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Bagaimana dengan kita? Nah, kita bandingkan dengan Rasulullah. Nah, kemudian kita baru nih masuk nih. Syarat-syarat taubat itu apa saja? At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib ya kita lakukan sebagai seseorang yang punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bihaqqin adami. Kalau kesalahan itu kaitannya dengan Allah, tidak berkaitan dengan orang, falaha salah satu syurutin. Maka 3 syarat harus terpenuhi ketika dia tobat kepada Allah. Jadi kalau urusannya dengan Allah, hakullah, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Ahaduha ayyaqla'a 'anil ma'siyah. Orang yang tadi, yang tobat tadi, dia harus melepaskan dari kemaksiatan, tidak bermaksiat lagi. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua syaratnya ayyandama 'ala fi'liha. Dia menyesal terhadap maksiat yang pernah dilakukan tadi itu. Jadi menyesal. Jadi biasanya kalau orang itu masih muslim, masih beriman kepada Allah, biasanya kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa itu biasanya dia sedih. Ya Allah, kenapa tadi kok saya melakukan itu? Nah, itu kalau ada tanda-tanda seperti itu berarti kita masih imannya ini masih ada berarti. Ya. Biasanya kan begitu ya. Kita habis ngapain gitu, ternyata itu salah, dosa. Maka kita, ya Allah, kenapa tadi begitu ya? Astagfirullahaladzim. Berarti ini kita ya mendapat hidayah dari Allah. Ini syarat yang kedua, menyesal terhadap perilaku dosa yang dilakukan tadi itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wasalis ayyazama alla yauda ilaiha abadan. Dia ya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya, tidak mengulang lagi. Jadi sudah salah, tidak mengulang lagi dia. Jadi syarat yang pertama, dia terlepas dari perbuatan maksiat. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, dia berjanji tidak mengulang lagi kesalahan yang dilakukan. Ini syarat taubat. Kalau kita salah kepada Allah, kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya dosa itu bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama karena melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua karena tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan salah dipahami. Jangan hanya berpikir kalau dosa itu karena melanggar larangan Allah. Tapi kalau kita tidak menunaikan perintah Allah, maka kita juga dosa. Contohnya, ada orang dia sudah kewajiban zakat mal. Sementara dia tidak mengeluarkan zakat, maka juga dosa. Ya, karena dia apa? Muzakki. Orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ketika ada orang yang sudah wajib haji,
yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, syarat-syarat untuk memenuhi haji itu. Maka kalau dia tidak haji, maka dia juga dosa. Soalnya kadang ada begini, Pak. Ada orang ya yang bukan mungkin ya, karena dia orang awam, nggak tahu agama, sementara punya uang banyak. Ya. Ketika diingatkan sama seseorang, ya, kok kenapa ini nggak haji? Takut katanya. Takut kenapa? Ya karena tadi itu takutnya karena tidak tahu agama. Nanti bagaimana kalau saya haji? Saya kan belum paham ininya. Dan memang haji itu berat sebenarnya. Ibadah yang paling berat itu haji sebenarnya. Ibadah kalau sholat ya tanpa bayar kita sudah bisa melakukan lah. Ya. Kalau haji itu ya ada rukun-rukunnya, ibadahnya kita harus paham. Ya. Kemudian manasiknya kita harus paham, kemudian juga fisiknya juga harus kuat. Makanya kemarin tidak semuanya bisa haji ketika pandemi ini. Kemudian apa? Harta juga dibutuhkan juga, harus punya uang. Ya. Kalau sekarang berapa itu biayanya itu ya? 35 juta kemarin nggak salah. Berapa Pak Haji kemarin Pak Haji? 35 juta ya. Itu sebenarnya sudah disubsidi sama pemerintah itu. Kalau nggak disubsidi itu lebih mahal lagi, bisa jadi 90 jutaan itu. Disubsidi itu sebenarnya, ya. Jadi ada orang sudah bisa haji, sudah mampu haji, tapi nggak mau haji. Ya, karena saya pernah dengar seperti itu. Ketika disuruh haji, ya, apalagi sekarang antreannya, masya Allah di Banten ini kalau nggak salah 29 tahunan, 29 tahun. Saya baca itu di berita di daerah mana itu Sulawesi kalau nggak salah, Makassar ke mana itu sampai 85 tahun. Bayangkan. Kalau yang sekarang punya 50 itu nggak bakal ini ya, kecuali memang Allah memberikan kesempatan. Ya. Jadi itu sebenarnya masih penting ya. Kalau di Malaysia itu lebih panjang lagi antriannya itu. Bisa sampai lebih dari 100 tahun itu antri haji itu. Jadi kita di Indonesia ini masih ya kalau di Banten terutama ya. Kecuali yang memang haji-haji yang VIP itu kan yang plus itu yang mahal harganya. Nah, itu baru bisa cepat itu berangkatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberangkatkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, tadi kita kembali ke pembahasan tadi. Jadi 3 persyaratan bagi orang yang dia bertobat kepada Allah. Yang pertama dia berlepas dari kemaksiatan, yang kedua dia menyesal atas perbuatan yang dilakukan, yang ketiga dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, tidak mengulang lagi. Ya. Minta ampun. Nah, ada juga tentang masalah sholat taubat. Ya, ada hadisnya memang sholat taubat ada hadisnya. Caranya bagaimana? Udah, kita ambil wudu, sholat 2 rakaat, niatnya sholat taubat. Udah, insya Allah itu menunjukkan kalau kita serius minta ampun kepada Allah. Kapan dilaksanakannya? Ya boleh malam, boleh siang sebenarnya, asalkan tidak waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Pada subuh sampai matahari terbit, pada asar sampai matahari tenggelam, buruk. Itu boleh. Tapi memang ibadah sholat sunnah itu yang pahalanya lebih besar itu kalau kajian fikih itu dikerjakan pada waktu malam hari. Ya. Jadi sholat-sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, kalau dibanding dengan sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari, itu pahalanya lebih besar di malam hari. Gitu. Karena apa? Pelaksanaannya lebih berat. Gitu. Apalagi sholat tahajud qiyamul lail, itu sholat yang paling terbaik, sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis juga. Ya, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholat qiyamul lail, ya, sholat lail, sholat malam. Itu. Jadi sholat taubat itu bisa dikerjakan kapan saja. Tapi ya kalau ingin mendapat lebih khusyuk lagi, sebaiknya ya pada malam hari ketika kita selesai sholat tahajud, kemudian sholat hajat, sholat tasbih juga ada, sholat tasbih juga ya. Sholat tasbih itu dalam hadisnya kalau kita bisa mengerjakan tiap hari silakan. Kalau kita bisa mengerjakan tiap minggu, kalau kita bisa mengerjakan tiap bulan, bisa mengerjakan tiap tahun, paling tidak 1 kali seumur hidup sholat tasbih. Ya, pernah sholat tasbih apa Bapak ya, Ibu? Sholat tasbih. Ya nanti kalau ini mengingatkan saja, memang ini sholatnya kan pelaksanaannya beda dengan sholat-sholat biasa.
Walaupun sholat tasbih ini juga ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih, tapi insya Allah masih banyak juga ulama yang mengatakan ada yang namanya sholat tasbih karena memang ada hadisnya juga. Ya, jadi ada ikhtilaf. Ya, jadi ada sholat taubat, ada sholat tasbih, kemudian ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang rakaatnya tidak terbatas, bisa dilakukan kapan saja, boleh siang, boleh malam, asalkan tidak waktu-waktu yang diharamkan tadi itu. Jumlahnya terserah, mau 100 kayak, mau 200 kayak, ya mau 40 kayak. Sholat sunnah mutlak. Habis sholat zuhur boleh kerjakan. Habis sholat maghrib, habis sholat isya misalnya, boleh. Namanya sholat sunat mutlak. Itu ada. Nah, kalau dosa-dosa kepada Allah cuma 3 syaratnya, tapi kalau kita punya kesalahan sama orang lain, maka ada satu lagi tambahan syarat taubatnya. Ya, ditambah kalau kita punya salah sama orang lain, maka persyaratannya apa? Wa in kanat al-ma'siyah tata'allaq bi adamiyyin. Kalau kemaksiatan itu berkaitan dengan manusia, hakul adami. Fasyurutu arba'atun, maka syaratnya ada 4. Hadis salasah, 3 tadi yang pertama. Wa anta bura'a min haqqi sahibiha. Kemudian dia yang keempat syaratnya harus minta maaf mendatangi orang yang pernah dizalimi. Ya. Fa'in kanat malat au nahwahu radau ilaihi. Kalau dia pernah zalim ngambil uangnya, maka dia harus mengembalikan uangnya kepada orang tersebut. Tidak cuma hanya minta maaf. Mohon maaf ya Pak, dulu saya pernah ngambil uang Bapak 10 juta. Nggak bisa seperti itu, kecuali diikhlaskan. Maka kita harus bawa uangnya 10 juta itu. Ini dulu uang yang pernah saya ambil. Ya, ini kalau diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima ya alhamdulillah buat saya lagi gitu. Harus dikembalikan uangnya, nggak bisa kita minta maaf saja, nggak bisa. Hakul adami. Ya, jadi kalau kita berurusan dengan orang dengan uang, maka uangnya harus kita hadirkan, kita sampaikan. Dulu saya pernah mengambil uang Bapak. Ya, karena itu ada cerita juga. Ustaz Subeki pernah cerita dalam ceramahnya itu, beliau punya mertua, jadi TV-nya pernah dicolong, pernah dicuri ketika lagi pulang kampung. Ya, tapi ternyata si maling itu akhirnya tobat. Ya, tobat, disampaikan kalau dulu pernah nyolong TV katanya. Ya, seperti itulah, contohnya seperti itu. Jadi kalau kita punya salah sama orang lain, tidak sekedar hanya minta maaf saja. Tapi kalau berkaitan dengan harta, uang, maka kita harus kembalikan uangnya. In kana malan, ya, au nahwahu radda ilaihi. Atau barang, ya, barang apa saja yang itu semuanya materi, maka kita kembalikan kepada orang tersebut. Kemudian wa in kanat hadda qadzafin, kalau seandainya sifatnya adalah sebuah fitnah. Had qadzaf itu apa? Jadi ada orang yang dia menuduh orang lain berbuat zina. Ini nih. Dulu dia berbuat zina nih. Nah, makanya nanti masalah zina ini berat. Kalau dalam syarat-syarat yang lain itu saksinya cukup 2. Syarat nikah saksinya cuma 2. Tapi kalau masalah zina itu harus 4 orang yang menyaksikan orang tersebut berbuat zina. Karena berat urusannya ini. Dan itu tidak bisa hanya sekedar kita melihat orang tersebut berdua-duaan di dalam kamar. Tidak bisa. Itu berbuat zina. Kenapa? Kok bisa kamu bilang begitu? Iya, dia tadi siang berduaan di dalam kamar itu. Kan kita nggak tahu di kamar ngapain dia. Bisa jadi cuma ngobrol doang. Ya, maka dia harus melihat orang tersebut benar-benar berbuat zina. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang saksinya, tapi 4 orang harus menyaksikan semuanya bahwa orang tersebut dia melakukan zina, bahwa betul-betul ya farjinya dan zakarnya itu betul-betul dia ya bersentuhan dan masuk ke dalam. 4-4-nya harus menyaksikan itu. Gak sekedar cuma tadi di dalam selimut, gak bisa, gak kelihatan, gak bisa, berat. Makanya ya, makanya urusan zina had qadzaf ini berat. Ini udah isya ya. Ya barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan ya, kita lanjut lagi insyaallah pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.